Ayah Bunda, ini adalah materi ketika saya mengisi di MQ Radio tentang belajar di rumah. Apa sih yang dimaksud dengan belajar di rumah dan kenapa kita harus belajar di rumah? Yuk kita simak video berikut ini. Nah, ada beberapa ketentuan belajar di rumah yang harus dilakukan. Misalnya, belajar di rumah itu melalui pembelajaran daring atau jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar bermakna bagi Ananda tanpa terbebani tuntutan penuntasan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Jadi di sini poin pentingnya ya Bun dan maupun Bapak Ibu guru adalah bagaimana Ananda tetap mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna tanpa terlalu dibebani oleh kurikulum atau target kompetensi yang harus dicapai oleh anak. Karena satu lagi yang harus kita ingatkan bahwa kesehatan anak adalah yang utama dan tetap membuat anak itu bahagia, happy gitu tanpa dibebani dengan PR yang terlalu menumpuk. Kemudian yang kedua, prinsip-prinsip pembelajaran non-formal informal itu harus difahami oleh Bapak Ibu guru bahwa ketika misalnya belajar di rumah, waktu itu harus lebih fleksibel. Kemudian materi juga fokus pada life skill. Jadi kalau misalnya kita melihat dari surat edaran menteri saja ada tuntutan kurikulum itu yang tidak harus sampai tuntas, tetapi bagaimana kemudian kita bisa misalnya kalau tingkat satuan pendidikan anak usia dini itu lebih kepada kompetensi-kompetensi generik yang bisa diberikan kepada Ananda. Karena walau bagaimanapun kondisi di rumah dan kondisi di sekolah itu akan sangat berbeda, baik psikologi orang tua, psikologi anak, kemudian lingkungan, media. Jadi mau tidak mau materi itu harus lebih fokus pada misalnya life skill anak-anak sejak dini ya. Kemudian yang ketiga, kurikulumnya itu harus lebih variatif karena sumber belajarnya itu kan lebih banyak ketika di rumah. Sehingga diusahakan pembelajarannya itu lebih kontekstual learning, artinya si anak itu tidak lepas dengan kondisi sosial di rumah tempat dia tinggal. Bunda kalau misalnya anaknya tinggalnya misalnya di daerah pertanian, ya sudah kita belajar banyak tentang misalnya pertanian begitu ya. Kemudian yang keempat adalah kalau misalnya Bapak Ibu guru akan melakukan proses pembelajaran daring melalui online, itu harus memperhatikan kemampuan orang tua dalam mengakses internet. Bun, boro-boro internet, kita misalnya sinyal aja nggak ada, terus gimana dong misalnya ya? Tidak usah khawatir karena sekarang misalnya program TVRI itu sudah memiliki program-program khusus misalnya untuk anak usia dini. Itu kan juga waktunya kurang lebih 1 jam gitu ya. Saya pikir sudah sangat bagus ketika misalnya kita arahkan anak Anda kalau misalnya sinyalnya tidak bagus ya sudah nonton TV. Di Halmahera itu bisa mengoptimalkan misalnya radio ya. Di mana radio itu kita isi konten dengan misalnya beberapa program-program pembelajaran yang ditujukan boleh untuk anak-anak gitu ya, untuk TK, untuk anak SD maupun anak SMP dan SMA. Aduh Bun, nggak punya, misalnya nggak ada sinyal radio, nggak ada sinyal TV maupun sinyal internet begitu. Bapak Ibu guru bisa juga menggunakan misalnya kalau daerahnya masih zona hijau itu Ayah Bunda bisa melakukan home visit. Sekali home visit misalnya Ayah Bunda bisa mengumpulkan sekitar itu maksimal 5 anak untuk berkumpul misalnya untuk melakukan home visit, tanya kabar anak-anaknya, kemudian orang tuanya seperti apa. Ya mau tidak mau Bapak Ibu guru misalnya keliling gitu ya, karena di beberapa daerah kemarin ketika saya mengisi seminar itu ada yang sudah melakukan itu dan itu saya pikir luar biasa. Tetapi yang perlu dicatat Bapak Ibu guru ketika melakukan home visit sekalipun Bapak Ibu guru tetap diusahakan untuk memperhatikan protokol kesehatan ya.
Dan yang terakhir adalah bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah itu diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan bermanfaat untuk guru tanpa harus diberikan skor nilai atau kuantitatif. Tidak usah khawatir kemudian ketika belajar di rumah tidak dipaksakan untuk melakukan ujian atau tes. Masih ada beberapa hal yang saya pikir masih mispersepsi ya. Assessment kepada anak itu tidak dilakukan di akhir semester, tetapi assessment penilaian anak itu dilakukan ongoing proses ketika proses pembelajaran itu berlangsung. Kalau misalnya kita bisa melihat kalau UN saja dibatalkan, apalagi ulangan harian, mingguan, tidak perlu dipaksakan ya Bun, Bapak Ibu guru. Tetapi tadi disampaikan bahwa monitoring bisa dilakukan melalui proses misalnya lebih ke asesmen kualitatif, karena walau bagaimanapun kondisi tidak bisa memaksakan kita berada pada titik ideal ya. Dan ini mungkin penting untuk lembaga pendidikan, yaitu dana bantuan operasional sekolah atau dana bantuan operasional pendidikan itu dapat digunakan untuk pengadaan barang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Termasuk Bapak Ibu adalah membiayai keperluan dalam pencegahan pandemi COVID-19. Misalnya apa? Oh, memberi hand sanitizer, membeli alat kebersihan, disinfektan, atau misalnya masker bagi warga sekolah, atau bahkan misalnya untuk membiayai Bapak Ibu guru dalam melaksanakan pembelajaran daring atau jarak jauh. Lalu kemudian Bu Guru melakukan apa Bu Puji ketika misalnya belajar di rumah? Yang pertama, Bapak Ibu guru tetap harus membuat rencana pembelajaran untuk 1 semester. Kemudian yang kedua, diusahakan Bapak Ibu guru tetap bisa membuat media pembelajaran maupun alat peraga pembelajaran selama 1 semester. Dan jika Bapak Ibu guru di PAUD, itu bisa misalnya diberikan media pembelajaran yang setengah jadi, dan itu nanti diberikan kepada orang tua sehingga ketika pembelajaran daring atau jarak jauh, orang tua tidak harus mencari dulu bahannya gitu loh, harus menggunting dulu, karena tidak semua orang tua itu punya waktu untuk mempersiapkan hal-hal yang sangat teknis. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi intens dengan orang tua. Dan yang keempat, jemput bola agar anak-anak PAUD yang terdaftar itu tetap bisa mendapatkan layanan pendidikan. Bapak Ibu guru bisa jemput bola, tetap misalnya bisa mengikat Ananda tetap berada di lembaga sekolah walaupun pembelajarannya itu online. Itu akan memudahkan ketika misalnya di akhir tahun pembelajaran sudah siap masuk, tanpa harus mencari murid lagi, pembelajaran bisa langsung dimulai. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan Ayah Bunda, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.